teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rianu Iska MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman A621 yang pertama-tama perkenalkan, saya Putri Syafaida sebagai moderator perwakilan dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Reza Anas Firmansyah sebagai presentator pertama, Novia Anggraini sebagai presentator kedua, Vinda Tiana sebagai presentator ketiga, Keisha Mustika Dewi Ningrum sebagai presentator keempat, dan Ahmad Latif sebagai presentator kelima. Untuk pembahasan yang pertama tentang pengertian Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi yang akan dijelaskan oleh Mas Reza. Kepada Mas Reza, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Safa yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi pada pertemuan pagi hari ini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Istilah dari Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Nama ini berasal dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya batu, sendi, alas, dasar. Atau sila juga bisa diartikan peraturan tingkah laku yang baik dan penting. Kemudian, kata-kata ini tersebut diartikan sebagai susila dalam bahasa Jawa. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila memiliki makna berbatu sendi 5. Kemudian, Pancasila dijadikan ideologi nasional bagi bangsa Indonesia. Untuk penjelasan yang kedua yaitu tentang Pancasila merupakan ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian juga dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi itu sendiri merupakan kumpulan dari gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh serta sistematis menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan politik, pertahanan, keamanan, sosial, kebudayaan, keagamaan, dan iptek. Demikian penjelasan dari saya tentang pengertian Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada rekan saya Safa. Terima kasih. Terima kasih pada Mas Latif yang telah menjelaskan tentang Pancasila dalam iptek dan urgensi pengembangan ilmu. Dan Mas Vidya yang telah menjelaskan tentang pengertian Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi. Baik teman-teman, materi selanjutnya adalah tentang pengertian ilmu yang akan dijelaskan oleh Mbak Novia. Kepada Mbak Novia, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Putri Safa yang telah memberikan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu dan pengertian ilmu menurut para ahli. Pengertian ilmu secara umum diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu hal atau fenomena, baik yang menyangkut alam ataupun sosial, yang diperoleh melalui proses berpikir. Setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu yang menjadi objek kajian dari suatu penemuan. Pengertian ilmu menurut para ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu dan dapat digunakan untuk menerangkan suatu gejala pada suatu bidang. Menurut Afansev, seseorang pemilik Marxist dan Rusia, ilmu merupakan pengetahuan manusia tentang alam, pikiran, dan masyarakat. Beliau mencerminkan alam dan berbagai konsep, kategori, dan hukum-hukum yang mana ketetapan dan kebenarannya diuji oleh pengalaman praktis. Menurut Mohatta, ilmu adalah sebuah pengetahuan yang teratur mengenai pekerjaan hukum secara kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar maupun dari dalam. Terima kasih pada Mbak Novia yang telah menjelaskan tentang pengertian ilmu. Selanjutnya, materi tentang peran Pancasila dalam pengembangan ilmu yang akan dijelaskan oleh Mbak Vinda Tiana. Kepada Mbak Vinda Tiana, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Putri Safa selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Notonegoro
anggota Senat dari Universitas Gadjah Mada, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Kusnadi Harjo Soemantri yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup. Maksud dari asas dan pendirian hidup ini adalah mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan, dan sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang akan diselidiki. Jadi, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada peran Pancasila dalam pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila dituntut terbuka dan kritik. Maksudnya adalah terbuka untuk masyarakat dan meningkatkan pemahaman di masyarakat. Bahkan, Pancasila ini merupakan kesatuan dari pengembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma atau pandangan pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah kenetraan keilmuan atau kemandirian ilmu hanya akan menjebak manusia dalam masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis atau etika, religius atau agama, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia dan berbudaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Vinda Tiana yang telah menjelaskan tentang peran Pancasila dalam pengembangan ilmu. Ya, terima kasih rekan Putri Syafa sebagai moderator di sini. Saya akan melanjutkan penjelasan peran pendidikan dalam pengembangan ilmu ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Poin pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional. Keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta, bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diulangnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen teknis ketuhanan ini. Pancasila harus didudukan secara profesional, bahwa ia bukanlah ragam yang berpotensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Nilai kemanusiaan yang kedua sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Contohnya, 1. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Yang kedua, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Mengembangkan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Poin yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik, dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Poin yang keempat,
Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam, yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Poin kelima, nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada rekan Putri Syafa sebagai moderator. Terima kasih pada Mbak Keisha yang telah menjelaskan tentang peran Pancasila dalam pengembangan ilmu ditinjau dan nilai-nilai Pancasila. Materi yang terakhir adalah Pancasila dalam iptek dan urgensi pengembangan ilmu yang akan dijelaskan oleh Mas Latif. Kepada Mas Latif, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada rekan Putri Syafa sebagai moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan peran Pancasila dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi selalu berhubungan dengan kehidupan manusia. Dalam artian, hasil dari pengembangan ilmu dan teknologi selalu berhubungan dengan kemanfaatannya dalam kehidupan manusia. Peran Pancasila secara umum sebagai dasar pengembangan ilmu dan pengetahuan teknologi adalah, misalnya, pengembangan iptek diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Pengembangan iptek mempertimbangkan aspek estetik dan moral. Pengembangan iptek pada hakikatnya tidak boleh bebas, tetapi terikat pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pengembangan iptek mempertimbangkan akal, rasa, dan kehendak. Kemudian, pembangunan iptek bukan untuk kesombongan, melainkan untuk peningkatan kualitas manusia. Kemudian bisa juga untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Urgensi ini penting sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Misalnya, disebut dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi khususnya di Indonesia, belum melibatkan seluruh masyarakat luas di Indonesia, namun hanya berkutat dan menyejahterakan bagi kelompok elit yang mampu mengembangkan ilmu tersebut dan tidak menyebar pada masyarakat bawah. Pengembangan ilmu dan pengetahuan di Indonesia berorientasi pada apa yang menjadi kebutuhan pasar, sehingga kebanyakan program studi yang ada dan berkembang di Indonesia ialah program studi yang diminati dan terserap di pasar. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini tidak berdasarkan dan berlandaskan pada nilai-nilai yang berkembang di Indonesia, namun justru lebih berorientasi pada nilai-nilai yang terjadi pada negara-negara barat, dan politik global pun ikut mengancam nilai-nilai kehidupan yang menjadi nilai bangsa Indonesia. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi seiring berjalannya waktu menimbulkan perubahan yang baik dan cara pandang masyarakat maupun cara berperilaku masyarakat mengenai kehidupan bermasyarakat. Kemudian, penjabaran pada sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu diharapkan dapat menjadi sarana dan mengontrol pengembangan sehingga dapat mengendalikan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, nilai-nilai Pancasila sebagai nilai perjuangan, adat istiadat, budaya, dan agama yang telah berakar di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Ini yang harus mengkristal menjadi 5 sila yang menjiwai, sehingga diharapkan menjadi nilai kehidupan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Namun hal tersebut justru mulai tergantikan dengan gaya hidup global, seperti gaya hidup gotong royong yang digantikan dengan gaya hidup global. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada rekan Putri Syafa sebagai moderator. Oke teman-teman, karena pembahasan ini sudah selesai, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan hari ini. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai adat, istiadat, budaya, dan agama yang telah berakar di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila berperan penting dalam pengembangan ilmu di Indonesia yang tak terbantahkan, karena setiap pengembangan ilmu paling tidak mempunyai validitas dan realitas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan maupun berdasarkan sistem nilai masyarakat di mana ilmu itu ditentukan atau dikembangkan, sehingga pengembangan ilmu di Indonesia tidak bisa lepas dari Pancasila. Baik teman-teman, karena materi sudah selesai, apabila saya dan rekan-rekan saya ada kesalahan dalam mengucap, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.